Oke, jadi kalau misalnya kita balikan lagi tadi ya dari awal. Nah, ini ya istilah dari OOP itu sendiri, Object Oriented Programming. Baru nanti kita lanjutkan istilah-istilah dari OOP, ada class, object, relationship, ya, dependent, encapsulation, ya. Baru nanti kita belajar bagaimana membuat suatu sistem atau program ya dengan langkah-langkah. Kalau misalnya kita punya istilahnya ini apa? Contoh ya di suatu pembuatan mobil. Nih cara-caranya ya berarti kita buat desain, baru kita detailkan, baru nanti kita cara memproses seperti apa. Nah, setelah kita detailkan cara penggunaan proses seperti apa, baru nanti kita buat apa saja yang akan dikerjakan oleh setiap kelas tadi gitu ya. Kan ada mesin, ada pedal, ada rem kan gitu ya. Nah, kita harus tahu cara dia bekerja seperti apa. Oh, kalau misalnya di dalam mesin pada saat pedal gas diinjak itu seperti apa nanti tampilannya. Terus kalau misalnya kita sebagai pengendara bagaimana kita menggunakan pedal gas tersebut gitu kan. Atau misalnya kalau misalnya detail pedalnya nggak dipakai gimana gitu kan. Jadi kita harus tahu aturan dan fungsinya ya. Nah, fungsinya itu adalah metode itu sendiri. Nah, berarti kita harus tahu, oh kalau misalnya injak pedal gas sebelah tengah maka mobil akan melaju gitu ya. Kalau pedal gas misalnya sebelah kanan dia akan ngerem misalnya gitu ya. Itu kan fungsi-fungsi kan misalnya seperti itu. Kita harus tahu dulu. Nah, baru nanti kita desain si objek mobil ya. Objek mobil kita desain, kita rancang, baru nanti kita buat detail kerjanya. Setelah dibuat, maka akan kita buat sesuai dengan objek yang kita inginkan. Nah, hubungannya apa tadi? Ya, tadi yang saya ceritakan bahwa sama seperti kita membuat detail suatu pedal, suatu rem gitu ya, di OP juga sama ya. Detail suatu pemrograman itu disebut dengan fungsi. Jadi fungsi pedal, fungsi rem, fungsi mobil gitu ya, atau biasa disebut dengan metode. Ya, kalau yang metode ini akan disimpan bersama-sama pedal ya, terus rem, terus gas ya, itu kan metode-metode akan disimpan di satu mobil yang disebut dengan mobil atau rancangan mobil yang disebut dengan kelas ya, disebut dengan kelas. Jadi kalau misalnya dilihat di sini analoginya ya. Nah, kelas itu adalah template-nya, blueprint-nya ya. Kalau objek itu adalah bagian dari kelasnya. Jadi kelasnya itu tempatnya ya, cetakan kuenya. Nah, objek itu adalah hasil yang kita buat dari hasil cetakan kuenya itu sendiri ya, atau kuenya. Jadi kalau kelasnya itu adalah mobilnya, objeknya itu ya tadi yang menu, ada remnya, ada pedalnya, ada gasnya. Jadi seperti itu. Itu perbedaan kelas dan objek ya. Mas, ada yang tanyakan sampai di sini? Jangan Kak Bita lihat agarnya ya. Si Kak Bita lihat agarnya. Gampang kok mau bikin agar, tinggal beli puding, langsung cetak, langsung jadi. Berapa menit langsung bisa dimakan. Buat ini menu temen starting semester genap kuliah bikin cemilan puding. Ada yang tanyakan sampai sini? Kalau masih cukup kita lanjutkan. Cukup ya? Kalau tidak yang tanyakan saya anggap paham. Nah, baru nanti kalau misalnya diimplementasikan dengan berbasis OOP ya. Contohnya kalau misalnya kita ingin membangun suatu aplikasi program ya. Programnya apa? Misalnya untuk perbankan. Nah, di perbankan tuh apa saja sih metode yang diperlukan? Oh, harus ada nomor rekeningnya, harus ada tabungannya, harus ada bagaimana mengecek saldonya, harus ada bagaimana cara penarikan uangnya. Nah, itu kan metode-metodenya ya di dalam suatu kelas rekening. Paham kan ya? Jadi kalau kita pengen punya menu rekening, berarti di dalam menu rekening itu akan ada
nomor rekening gitu ya, menyimpan uang tabungannya seperti apa, menarik uang tabungannya seperti apa, ngecek saldonya seperti apa. Nah, baru nanti kita buatkan. Nih, menabung, menarik uang, memeriksa saldo, ya. Sehingga kalau misalnya kita punya rekening, berarti kita harus punya apa? ID atau nomor rekening ya. Harus juga tahu di dalam rekening itu nama pemilik rekeningnya siapa. Terus jumlah saldo berapa. Nah, itu atribut namanya, ya. Jadi kelasnya adalah kelas rekening, atributnya nomor, nama pemilik sama jumlah saldo. Metodenya apa? Metodenya ini ada menabung, ada menarik, ada memeriksa. Paham ya? Ini kelasnya adalah nama menunya, menu rekening gitu ya. Kelas itu menunya. Nah, dalam menu itu isinya apa aja? Ada sub menunya kan? Menabung, menarik sama memeriksa saldo. Nah, di dalam atribut menabung misalnya gitu ya, ada rekening. Atributnya apa aja? Ada nomor, ada nama pemilik, nama jumlah saldo. Ya, baru nanti kita buatlah objek rekeningnya itu sendiri, ya. Ini logikanya dalam bentuk program. Ini logikanya dalam bentuk mobil. Ya, kalau mobil berarti nama kelasnya mobil. Ya, nanti di dalam mobil itu ada metodenya, ada pedalnya, ada remnya, ada setirnya. Nah, baru nanti di dalam setir dalam ini tuh ada atribut, ya. Atribut dari mobil tuh apa aja? Ada lampu, ada ban, ada kursi, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, ini untuk awal daripada pengenalan Java. Tapi baru pengenalan aja. Kita belum masuk ke programming karena besok ya. Nah, ini kalau saya kemarin tuh pakai ini. Pakai IDEA untuk membuat suatu kelas. Saya udah bikin untuk kelas ya. Besok kita pakai ini, tapi mungkin di awal kita akan belajar menggunakan NetBeans. Oke, saya meloncat lagi. Kalau kita balik lagi ke sini ya. Nah, ini selanjutnya ya, komponen penilaian. Ini komponen penilaian, kita punya attitude ya, sikap attitude ini di mana-mana pasti nomor 1 ya. Kadang saya itu lihat mahasiswa ini tuh rajin, aktif gitu ya. Bikin seneng aja gitu ya, kalau terus bikin ketawa, bikin bahagia di kelas gitu ya. Nah, terus nilainya tuh mepet gitu, mau ke A itu mepet dikit gitu ya, kurang berapa, 0, berapa. Nah, biasanya sama saya suka di-upgrade dari hal-hal seperti itu, keaktifan, sikap, ya, itu bisa dibantu. Nah, nanti di situ kan ada formnya ya, alasannya untuk mengupgrade itu yaitu sikap atau keaktifan atau rajin misalnya. Itu salah satu untuk membantu nilai. Itu assignment ya, tugas, kuis ataupun tugas harian, UTS sama UAS ya. Jadi kita punya nilai bobot 100%. Ini untuk yang CLO3. Ini CLO1, CLO2. Bobotnya intinya ini aja yang dipegang. 35, 35, 30 ya. Jadi 100% totally. Boleh off dulu sebentar, lagi azan di sininya. Kedengeran nggak sama kalian? Ada yang Ya, mau Bu, di sholat? sini juga azan, Bu. Kita off dulu ya, sebentar ya. Kalau ada yang mau langsung azan, langsung sholat boleh. Tapi kita jam 16 insya Allah selesai. Kalau mau langsung juga nggak apa-apa.
Oke. Kita mulai lagi ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Kalau ada yang mau sholat lebih awal, boleh ya, silahkan. Saya selesaikan sampai pukul 4 kita selesai. Bu, saya sholat dulu ya, Bu. Enggak. Atau mau sholat dulu semuanya? Saya juga, Bu. Oh ya udah, sholat dulu semua aja kalau gitu ya. Saya juga kalau gitu. Oke, kita sholat berapa menit nih? Mau masuk lagi jam berapa? 15.30 cukup? Cukup, Bu. Oh ya, oke. Sok.